Berikutnya yang kita bahas, yang di tengah-tengah masyarakat kita ini terjadi adalah bagaimana pandangan Islam, perspektif Islam terhadap kultur. Kultur itu kebiasaan. Kultur itu napa niku kebiasaan, tradisi, tradisi, ketupatan, tradisi sonhorek. Sonhorek itu baru ini terjadi saya dilapori teman-teman PCM Bandung. Bandung itu Tulungagung. Ada yang rumahnya rontok gitu. Karena apa? Ada malam takbiran, sone puanter gede lewat jalan mandek depan rumahnya. Rumahnya gorok jadi rontok semua itu. Ya mungkin rumahnya sudah agak sepuh atau gimana, rontok. Ya akhirnya habis hari raya takmirnya yang bertanggung jawab untuk ini panitia sonhorek itu ya harus ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, alladzi turja syafa'atuhu ila yaumil mi'ad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ardus samawati u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayah surah Al-Hatim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh Masjid Ad-Dakwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini pagi yang cerah. Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan kita saat tadi jam 3:04 dan kita lanjut di masjid untuk sholat berjamaah. Sekarang kita akan memulai kajian perdana untuk Masjid Ad-Dakwah. Kalau di Burhanuddin sudah mulai pekan kemarin, di Al-Manar baru pekan depan, dan kami diminta untuk mengawal tiap Jumat di sana karena disinyalir masjid kita mulai dimasuki paham-paham yang lain, sehingga kami tiap Jumat piket di sana menyampaikan 20 dokumen persyarikatan, mulai manhaj tarjih, kemudian anggaran dasar, anggaran rumah tangga Muhammadiyah, risalah Islam berkemajuan, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, karakter Muhammadiyah. 20 dokumen itu kita sampaikan itu ya kira-kira 3 tahun selesai itu materi itu. Dan itu ada dokumen persyarikatan kita biar warga kita di rumah tangga kita di masjid-masjid itu tidak seperti yang pernah disampaikan oleh Ustadz Misbahul Sabain yang dari Masangan. Ya, kita ini kan kemudian Dzul Wajih Muhammadiyah, banyak wajah. Ada Muhammadiyah Musa, Muhammadiyah berbau Salafi, Munu Muhammadiyah berbau NO. Dari Dzul Wajih, mari kita, karena itu mulai dari masjid kita sendiri, masjid PCM tuh. Rabu yang lalu kita ajak rapat maraton antara PCM, takmir masjid dan majelis tabligh, penguatan ideologi persyarikatan kita agar tidak kemana-mana, dalam urusan sholat, dalam urusan ibadah yang lain.
Dan mohon doa restu, insya Allah tanggal 20 besok panjenengan diundang oleh PCM untuk ikut ini halal bihalal di pabrik panci kita. Sudah kita ratakan, insya Allah akan peletakan batu pertama pemindahan SD Muhammadiyah depan kecamatan itu. 2 sekolah kita pindah, kita bangun 2 gedung lantai 5, insya Allah masing-masing lantai 5. Dengan sekalian mudah-mudahan bisa peresmian rumah sakit As-Sakinah Medika yang kita bangun lantai 5 juga, dengan kita danai 50M. Mudah-mudahan sama-sama sana kita resmikan, sana peletakan batu pertama. Nanti peresmian di pabrik panci SD Muhammadiyah mudah-mudahan bersamaan dengan pembangunan rumah sakit kita yang baru di Jombang. Itu perlu kita benahi di sana sini agar layanan kita terhadap masyarakat itu baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita sekarang adalah perspektif Islam terhadap kultur ketupatan, son horeg, balon udara dan petasan. Ini menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat kita. Dan masih ada debatable di antaranya, Muhammadiyah itu apa yo melok halal bihalal atau tidak. Ternyata setelah kita buka dokumen persyarikatan kita, itu tahun 1924, kita berdiri kan 1912 November 1912 Muhammadiyah. Adik kandung kita NU itu berdiri 1926, jauh. Tapi tunggal guru ya Jamaah Dahlan dengan Pak Hasyim Asy'ari. Itu kita kupas biasanya apa sisi persamaan beliau dan sisi perbedaan beliau dalam kultur berdakwah. Di Muhammadiyah sejak tahun 1924 itu sudah memutuskan bahwa halal bihalal itu mubah, halal bihalal itu boleh dengan dasar-dasar manhaj tarjih kita. Sehingga kalau hari ini tadi disinggung oleh Pak Moko halal bihalal, itu kalau diruntut lafadznya kan halalun bihalalin, ya, menghalalkan, saling menghalalkan. Itu Indonesia diharapkan, tapi ya Arab di Indonesia kan gitu. Karena apa? Halal itu bahasa Arab, asalnya halal itu bahasa Arab, sudah menjadi bahasa Indonesia halal. Karena apa? Setelah kita teliti, bahasa Indonesia kita yang disusun oleh WJS Purwodarminto yang tebal itu hampir 30% itu berasal dari bahasa Arab. Hikmah itu bahasa Arab, Pak. Hikmah itu, perlu itu bahasa Arab dari fardu, fardu itu, wajib itu dari bahasa Arab, wajib yujibu. Jadi hampir 30% bahasa Indonesia kita ini naturalisasi dari bahasa Arab karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Karena itu kita berhalal-halal. Kemarin kami juga berhalal-halal di PDM, mengundang Bapak Dr. Busro Mukodas, mantan ketua KPK kita. Isu yang dibawa oleh beliau diantaranya kita perlu tahu, isu yang dibawa beliau bahwa 10 tahun di bawah kepemimpinan Jokowi negara ini bobrok-brok gitu. Kata beliau, negara ini bobrok-brok di bawah Jokowi yang tidak pecus mengatur negara. Sehingga Pak Prabowo ini ya jatuh bangun untuk mengembalikan marwah ini. Belum lagi dikocak oleh si ini Presiden Donald Trump itu. Ini rupiah kita menembus 17.000. Padahal sebelum Donald Trump menyalahkan itu masih 15 sekian, sekarang 17.000. Karena itu ya mudah-mudahan tidak mendekati tahun 1998. Kalau mendekati tahun 1998 bahwa Indonesia krismon, boleh jadi Prabowo nanti jungkel lagi gitu. Seperti
Pak Harto juga harus undur diri, sehingga Pak Habibie jungkel balik juga memperbaiki. Belum lagi lepasnya Timur itu karena ya olah Portugal dan Australia. Dan sekarang yang dikocak adalah Papua kita. Ini dibiayai oleh Amerika dengan Australia agar Papua lepas dari Indonesia karena ada tambang emas. Ada tambang emas yang dilirik oleh Australia, dan ini setelah lepasnya Timur itu mengulangi sukses yang kedua. Mudah-mudahan tidak lepas. Kalau lepas kita tinggal Jawa saja Indonesia nanti, tidak ada apa-apanya. Oke, ya, mengalang bahwa kemudian intinya bahwa halal bihalal itu seperti yang kami sampaikan di Bukhari tadi di surat Ali Imran tadi, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin ardhas sama wal ard uiddat lil muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra, yaitu orang yang tetap menginfakkan hartanya fis-sarra dalam kondisi berkecukupan, wadorro dan dalam kondisi agak kesulitan. Ono duwike agak ya tetap infak, duwike nipis ya tetap infak. Fisara wa dorro wal kadhiminal ghaidho, dan ia bisa menahan hawa nafsunya ketika akan marah. Lah yang terkait hal halal wal afina anin nas, dan memberi maaf kepada manusia. Memberi maaf. Mengapa Al-Quran tidak minta maaf? Di dalam Al-Quran itu menyarankan kepada kita untuk memberi maaf, bukan minta maaf. Mengapa? Karena memberi maaf itu lebih berat daripada minta maaf. Memberi itu sudah tuh Pak. Enggak. Benar merasakan enggak? Lebih berat mana, memberi maaf atau minta maaf? Ia memberi maaf. Misalnya di jalan, kami sering mengalami kasus itu, serempetan brek gitu. Itu yang nyerempet itu biasanya langsung ulurkan tangan. Apa itu? Minta maaf. Tapi belum tentu yang dimintai maaf itu memberikan maaf. Dan itu kasus itu. Wong hari raya Der, saya pulang dari Ngawi itu di Mojokerto sana. Mobil kami ditubruk sepeda motor gerak, pecah. Anu belakang itu, lampu belakang itu. Kami yang diamuk apa? Yang nubruk mereka dulu, kami yang diamuk. Waduh, peteng gitu. Sadar karuan itu. Mas, iki poso. Bojone hamil. Mas, iki poso. Bar poso terus riyo. Saiki aku mulih tekan riyayan. Iki dina apik. Sampeyan sing nubruk kok sampeyan sing metenteng-metentengi gimana itu? Intine sampeyan niku moh ngijoli ngene lho. Sampeyan gak lapo-lapo kok. Sepeda motor utuh. Kok mobilku sing pecah itu gak cukup 500, Mas. Ya itu loh. Kayaknya yuk metenteng gitu. Nah, sopir saya mau dibanting ya. Lah aku ya tapak sus ini metu loh. Saya keluar, anak-anak saya keluarkan semua turut. Ayo kuat neng kali. Ya tak kuat meneh neng kali kali berantasnya. Bojone hamil. Akhirnya ngepir dia. Jadi karena itu berlima mengerik semua gitu. Besar-besar ya atau onjok gitu kira-kira ya. Pakai misalnya gitu. Ya ternyata ya security. Ayo ke polisi, kita ikuti terus. Akhirnya takut juga dia nyelendong. Ya ngepir dia. Artinya kita ikuti ke polisi, mana dia nubruk kok. Dan istrinya hamil, itu yang saya kasihan. Ini jadi padahal saya sudah minta maaf itu, barangkali kami jalan gak lambat. Aduh, gak iso diajak baik ini. Nah, malah mau bertengkar. Riyo-riyo mau bertengkar. Ya, kami kemudian ya ujuk gigi gitu. Anak-anak saya keluar semua 4-5 dengan saya. 6 sopir kok itu. 6 sopir. Nah, sebelahnya itu sungai Berantas itu dikuat tinggal Berantas temenan itu. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan halal bihalal. Clear. Muhammadiyah menyatakan bahwa halal bihalal itu bukan bid'ah. Bukan bid'ah, karena itu diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya yang kita bahas, yang di tengah-tengah masyarakat kita ini terjadi adalah
bagaimana pandangan Islam, perspektif Islam terhadap kultur. Kultur itu kebiasaan. Kultur itu napa niku kebiasaan, tradisi, tradisi, ketupatan, tradisi sonhorek. Sonhorek itu baru ini terjadi di, saya dilapori teman-teman PCM Bandung. Bandung itu Tulungagung. Ada yang rumahnya rontok gitu. Karena apa? Ada malam takbiran, sone puanter gede lewat jalan mandek depan rumahnya. Rumahnya rontok semua itu. Ya mungkin rumahnya sudah agak sepuh atau gimana, rontok. Ya akhirnya habis hari raya, takmirnya yang bertanggung jawab untuk ini, panitia sonhorek itu, ya harus ganti. Belum lagi di Trenggalek itu menaikkan balon, jatuhnya juga di Bandung lagi. Jadi dari Trenggalek naik, jatuhnya di PCM, di lingkungan PCM Bandung. Kobong omahe. Habis wong ketiban balon. Habis. Itu. Belum lagi petasan. Kalau penjenengan perso di konvet masuk itu, tempat adik saya tinggal itu, kalau sudah hari raya begitu, polisi jaga jalan, Pak Lurah jaga jalan, jangan sampai ada orang lewat, karena dilegalkan nyup mercon itu dilegalkan. Semalam suntuk nyumut mercon, tidak tahu berapa ton itu, pokoknya disumet. Itu jalan konflik itu loh, ke selatan, ke timur. Wah, ya gendeng mangan sambel, kira-kira begitu. Us gendeng mangan sambel gitu loh. Wong mubazir kok terus nek tangannya podol guys, yo kan begitu kan. Nah, inilah tapi tradisi itu. Nah, lalu bagaimana Islam memandangnya kan itu ya? Baik, mari teruskan. Maka gambarnya ketupat ini. Nah, baik. Ada Rasulullah pernah bersabda di dalam hadisnya dari Tolhah bin Ubaid bin Ubaidillah, diriwayatkan oleh Muslim. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Rasulullah ngendika, antum kalian itu, wahai umatku, sahabatku, a'lamu, lebih tahu. Dari alima ya'lamu, dari a'lamu. A'lamu itu isim tafdil, mengikuti wazan af'al. Ya, ini kalau mu'anas jadi ilma. Ya, kalau mudzakkar jadi a'lam. Kalian itu lebih tahu bi umuri dunyakum, terhadap urusan duniamu. Apa maksudnya? Mengapa asbabul wurud ini? Asbabul wurud niku sebab-sebab Rasulullah ngendika, itu namanya asbab wurud. Kalau Al-Qur'an namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Mengapa Rasulullah ngendika seperti ini? Mengapa Rasul dawuh seperti ini? Suatu saat Rasulullah ke kebun kurma. Ketika di kebun kurma itu, sahabat mengawinkan kurma. Kurma itu dikawinkan, Pak. Ternyata kurma itu kalau tidak dikawinkan enggak bisa berbuah. Itu. Jadi tidak cukup dengan apa ini tawon dan seterusnya seperti pohon-pohon yang lain itu, harus dikawinkan. Kemudian Rasulullah ngajari bagaimana cara mengawinkan kurma yang bagus biar buahnya baik. Itu istihad Rasul, itu inisiasi Rasul tanpa didasari oleh wahyu. Inisiasi gini loh kalau itu pikiran Rasul. Ternyata beberapa bulan berikutnya untuk mengawinkan kurma yang diajari Rasul itu buahnya sedikit, buahnya nihil gitu, buahnya sedikit. Tapi sementara pengawinan tradisional orang Arab yang sudah biasa mengawinkan itu buahnya banyak sekali, sehingga kemudian itu terdengar sampai telinga Rasul. Lah sing diarani Rasul malah woi didik,
sing inisiasi masyarakat dhewe woe akeh. Itu ternyata Rasul. Karena itu kemudian Rasul bersabda, antum a'lamu bi umurikum. Kalian tuh lebih tahu urusan dunia kalian. Sudah kalau begitu kawinkan kurma itu sebagaimana tradisi sampean. Wah, aku juga nggak tahu gitu loh. Saya nggak paham. Keinginan saya model seperti ini, ternyata buahnya malah sedikit. Ini artinya apa? Ini tidak termasuk sunnah Nabi untuk mengikuti seperti ini. Sehingga sahabat mengawinkan kurma itu seperti kebiasaan mereka mengawinkan kurma. Demikian pula ketupatan itu tidak ada di zaman Rasul kan itu kan. Enggak ono ketupat sana. Nah, tidak ada sawah itu ya. Makanya kan di sana itu bukan nasi sebenarnya itu. Nah, ini makanya ini kalau artinya ya Rasulullah bersabda kalian lebih tahu urusan duniamu. Nah, karena itu hadis ini memberikan keleluasaan kepada kita umat Islam itu untuk mengembangkan muamalat. Untuk mengembangkan muamalat. Muamalat apa sih? Aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berumah tangga. Sepanjang belum ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Kalau belum ada tuntunan Rasul dan Allah secara nas, ya boleh kita kembangkan sendiri. Karena apa? Rasul menyarankan itu bukan atas perintah Allah, bukan atas wahyu Allah, tapi inisiasi Rasul. Ternyata hasilnya tidak maksimal, sehingga Rasul kemudian menyampaikan sabdanya itu. Karena itu ketupat itu bukan termasuk urusan-urusan ubudiyah yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulullah. Tetapi itu bukan bid'ah. Apalagi di Muhammadiyah itu adalah punya declare kalau urusan-urusan agama yang sudah baku itu kita tidak boleh merubah-rubah. Ya. Tapi kalau yang masih bisa dikembangkan ya dimodifikasi atau dimajukan, saya gitu. Oh, ada bunyinya. Bapak Ibu jamaah, ketupat itu bukan sekedar makanan khas yang hadir di momen Lebaran. Ternyata di balik bentuknya yang unik, rasanya gurih, tersimpan filosofi yang mendalam. Filosofi mendalam tentang kehidupan. Apa diantaranya? Spiritualitas kita dan nilai-nilai Islami yang tidak bertentangan dengan agama kita. Kultur ini merepresentasikan simbol tobat. Pertama tobat, yang kedua kebersamaan, yang ketiga kesadaran akan dosa dan minta ampun. Ini simbol. Maka ketupat itu lazimnya dibuat, diedarkan, dikirim di bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri. Ada yang hari ke-5 sudah kirim, ada yang setelah hari ke-6 setelah puasa Syawal baru dikirim. Gitu deh, di lingkungan kita. Tidak tahu di Pondok Jati masih ada enggak itu? Masih nggih? Masih ada kultur itu. Nggak ada bunyinya. Baik. Ada 5 makna mendalam yang dapat kita gali dari ketupat. Yang pertama janurnya. Jadi ketupat itu terbuat dari janur. Nah, yang kedua, anyaman ketupatnya. Aneh. Kita dulu di desa itu latihan membuat ketupat. Nah, itu. Sekarang mungkin sudah lupa itu waktu ya SD SMP itu, di pondok juga diajari dulu itu. Nah, yang ketiga laku papat. Nah, yang keempat isi beras. Nah, baik. Kemudian yang kelima ngaku lepat yang berdasar pada Al-Quran dan hadis Nabi yang kita bacakan tadi di surat Al Imran tadi.
Tapi yang lebih berat memberi maaf daripada yang minta maaf. Tapi rata-rata kita banyak yang minta maaf. Lah yang memberi maaf, ya jangan keberatan. Apalagi momen Lebaran. Momen Lebaran. Tidak ada momen Lebaran itu kok dimintai maaf, tidak mau maafkan itu. Biasanya malah terbuka. Bahkan kita membuka rumah kita untuk dihadiri oleh handai tolan kita, oleh handai kota. Iya, sudah ngaku lepat semua. Bahkan sungkem dan seterusnya. Kalau di Jawa Tengah itu duyuk-duyuk gitu. Jadi kita yang sampean kadang-kadang sambil tangan itu 00 ya, ada ini. 00 ya, 00 ini 00. Enggak ada salaman mau 00 nih. Itu tradisinya begitu. Tapi ada yang kalau di Jawa Tengah mesti yang sepuh duduk di atas, yang anak-anak itu jalannya agak ngesot gitu, kemudian salim satu-satu. Nah kalau potai kulo sing nom aneh, sing sepuh ora sing dosa akeh, aku sing tuwa akeh lupute. Mboten Mbah, kulo sing nom akeh lupute nyuwun sepuro. Ini ngapura ing ngapuran namanya. Ngapura ing ngapuran. Rebut salah, bukan rebut bener. Jadi hari raya itu rebut salah. Mergo ngerasa kula sing nom akeh salahe. Ora, sing akeh salahe aku sing tuwa kan gitu ya. Sehingga rebut salah terus saling memaafkan. Kadang harus meneteskan air mata. Ini momen yang luar biasa. Ada suaranya ini. Nah, yang pertama, janur itu kalau dirunut ternyata adalah jalan nur. Jalan nur itu cahaya ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Janur atau daun kelapa muda dalam tradisi Jawa dimaknai sebagai janur, akronim dari jalan nur, singkatan dari jalan nur atau jalan cahaya. Janur, okay? Ini merupakan simbol hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena manusia dalam hidupnya senantiasa membutuhkan petunjuk untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Nah, yang tadi kita sholat qobliyah 4 rakaat itu ya membaca doa ini 4 kali ditambah dengan 2 rakaat sholat subuh tadi 2. Napa niku? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu minta. Tadi sudah 6 kali, belum lagi tadi di mihrab kita masing-masing tahajud itu 11 rakaat ya 11 kali kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasarnya di surat An-Nur ayat yang ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskautin fiha misbah. Al misbah fi zujajah. Ini Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita yang besar. Ini ayatnya panjang. Yang terkait nur saja kita potong sekian. Jadi Allah itu cahaya langit dan bumi, memberikan cahaya kepada kita semua, memberi petunjuk kepada kita semua. Dan perumpamaan cahayanya itu seperti sebuah lubang yang pada dinding itu kemudian tidak tembus oleh cahaya itu. Nah, itu. Maka ini dilanjutkan panjang sebenarnya keterangannya. Karena itu cahaya ini bukan sekedar sinar, namun petunjuk yang mengarahkan manusia menuju kebenaran. Janur yang masih muda melambangkan hati yang bersih dan siap menerima cahaya ilahi. Itu janur kita. Itu ya. Ini terkait dengan janur. Ketika seorang buka hati terhadap hidayah, ia berada di jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu kenceng terhadap kebenarannya, padahal itu pembenaran,
bukan kebenaran nih. Orang kan sering pembenaran. Apa bedanya kebenaran dengan pembenaran? Nah, bedanya. Nek kebenaran itu sebenarnya kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Iya. Jadi yang hak itu datangnya dari Allah bagi umat Islam. Tapi bagi selain umat Islam, kebenaran itu datangnya dari manusia. Menurut saya benar, ya benar, karena ia menggunakan hanya intuisi saja, tidak menggunakan hidayah. Karena kebenaran hanya dari Allah. Karena itu tidak boleh kita pembenaran. Pembenaran itu artinya mencari kebenaran dengan caranya sendiri, sehingga apa yang dilakukan, apa yang diyakini itu menurut dia benar, maka ia tidak pernah tergoyahkan oleh masukan oleh orang lain. Wis pokoknya ini iki bener, mbah-mbahku biyen yo ngene iki, lapo dirubah. Itu tidak mau. Urusan kiblat saja, itu menurut mbah-mbah dulu. Ada satu PRM kita, sudah punya masjid, kemudian sudah punya kiblat, kemudian di baratnya itu ibaratnya ini, kemudian beli tanah di baratnya, kemudian dibangunlah, dipanjangkan ke sana. Lalu ketika selesai itu ribut urusan menentukan kiblat. Wis kiblatnya sing wingi ku lho lurus noe. Lah sing muda-muda, enggak lah, ini harus pakai kompas nih. Pakai kompas lentong. Akhirnya tukaran sing nom mbek sing tuwa. Akhirnya ngebel kami, ini lho urusan kiblat itu tukaran. Lah ana opo kiblat tukaran? Hadirlah kami ke sana. Wis tukaran, aku didalili macam-macam gitu. Bla 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 gitu. Mumpun lah wong kula niki ya wong yai enak. Ya wong bahasa Arab kok sampean dalili ngene kali ya tak walik sampean ora paham bahasa Arab lah gitu. Akhirnya apa? Gimana? Dicarikan ahlinya, penjenengan carikan atau saya carikan? Penjenengan carikan tak? Ya kami undangkan Ustadz Jarot yang pakar hisab nasional itu ya, milik Kementerian Agama. Udah plek gitu. Jam 9 tepat dibidik. Skadron sekian, detik sekian, ditarik garis lurus. Yang menarik ya jamaah sendiri. Yang menentukan hanya Ustadz Jarot. Selesai. Nah, akhirnya dibangunlah seperti itu, sesuai dengan kiblat itu. Nah, gitu itu ada 2 orang yang sampai sekarang tidak mau jamaah di situ. Ngambek kok. Lah wis bener kok dilurus nih. Itu berarti apa? Mencari kebenaran. Dirinya sendiri dibenarkan, bukan mencari kebenaran yang baik. Dan saya sampaikan, ini nanti kalau misalnya melencong tidak seperti paimaman yang lama, tidak boleh tersinggung panjenengan. Mboten sepakat. Oh, Jarot dibidik jam 9 siang itu sudah dihitung dengan ilmu falaknya. Cret. Lah, melencong rono temenan gak berani. Ya, ini uang loro sampai sekarang ya tidak mau jamaah di masjid itu. Pindah di Al Mukminin. Ya nggak apa-apa, ketemu Pak Badaman lagi. Akad keempat ngaji di sana. Ya nggak apa-apa. Artinya apa? Angel kadang-kadang hati ditoto, diluruskan itu angel. Tapi ya wis lah. Ya nggak gelem mau diapakan. Nah, baik. Kita lanjutkan. Yang kedua, anyaman ketupat. Simbol kehidupan yang terjalin. Beneran, kopat itu kan saling mengikat ya, saling mengikat satu sama lain, kemudian jadilah ketupat. Lah nek janur mujur ngono ndenan paringi beras ya ambiar kabeh guys, itu dadi topat. Dirangkai dulu, rangkaiannya itulah yang namanya menjadi apa? Menjadi ketupat. Rangkaian dari janur-janur itu simbol kehidupan yang terjalin. Anyaman ketupat tidak sembarangan. Ia dibuat dari janur yang saling mengikat membentuk kotak yang rapat. Ini menjadi simbol komunikasi antar manusia yang saling terhubung, saling bergantung dan tidak bisa berdiri sendiri. Artinya kalau tidak diikat ketupat itu nggak akan jadi ketupat, ya tetap janur melujur, ya nggak bakal jadi makanan, nggak bisa direbus, maka saling membutuhkan.
Ini menandakan kepada kita jamaah, hidup manusia itu harus dijalin dengan nilai ukhuwah, dengan nilai silaturahmi, dengan nilai gotong royong. Silaturahmi, gotong royong, kemudian ukhuwah. Masjid ini yang nggak akan jadi masjid seindah ini kalau tidak ada gotong royong. Tahun 2027 ya, 2007 ini masih alang-alang kok. Pendirian pondasi itu alang-alang masih robyong gak karuan tuh. 2008 mulai dinaikkan sedikit, 2011 mulai ini dicor, dibantu oleh PCM 8 molen. Ngono ya sik mangkrak. Baru 2013 kita coba kita tempati masih berdebu, pasangi perlak, pasangi perlak masih bocor dari sana sini, ini pun juga masih bocor dan seterusnya. Lama-lama terangkai seperti ini. Baru 11 tahun kita tempati. Ya ini adalah karya penjenengan semua. Dan oleh PDM dinubatkan masjid terindah di Kabupaten Sidoarjo. Ini masjid terindah di Kabupaten Sidoarjo, urutan 1 dari 6 masjid terbaik itu. Ini adalah karya penjenengan. Ini adalah hasil gotong royong kita semua. Ono sing tenaga, ono sing uang, ono sing ini, ono sing ini. Ini adalah bagian dari dakwah kita. Rasulullah bersabda terkait dengan ketupat ini, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'du. Orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain itu kal bunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'du ba'dun, yang saling mengikat satu sama lain. Jadi Rasul memberikan gambaran kepada kita, mukmin satu dengan lain itu ya seperti ini loh. Bangunan kita ini, tembok ini. Tembok ini terdiri dari apa? Dari pasir, dari apa milih? Semen, dari bata, dari air. Ya ada semen, ada bata, ada pasir. Tidak ada airnya nggak jadi. Harus jadi dulu baru dipasang. Kemudian baru diberikan keramik dan terus. Ini Rasul menggambarkan orang mukmin terhadap mukmin yang lain itu seharusnya terangkai, terajut seperti bangunan, saling menguatkan satu sama lain sehingga itu menjadi indah. Nah, ini berikutnya. Karena itu jamaah, dalam hari raya ketupat menjadi simbol rekonsiliasi. Orang saling bermaafan, kemudian menyambung silaturahmi, memperbaiki anyaman hubungan yang mungkin sempat retak sebelum bahkan selama bulan Ramadan. Kadang-kadang Ramadan ya tukaran. Saat dulu Ramadan tukaran, di bulan Ramadan sudah ada tukaran. Ya urusannya ono ae. Di Ramadan selesai, kemudian kita masuki bulan Syawal, maka kita saling maafkan. Rebut salah tadi, bukan rebut benar. Karena itu ketupat mengajarkan bahwa harmoni sosial hanya terjalin dengan kebersamaan dan saling memahami. Nek gak saling memahami ya gak selesai. Jangankan di masjid, takmir masjid, wong di rumah tangga aja isinya mau papat ya kadang tukaran. Ada tukaran rumah tangga itu, apalagi di masjid. Takmirnya juga berbeda pendapat macam-macam. Takmir, belum lagi harmoni dengan pimpinan ranting. Itu di banyak tempat begitu. Ada masjid, ada tanah diwakafkan ke PCM. Kita bangun masjid, selesai. Ini si Pak Badaman nggak diberi sajadah bisa lah. Kita belikan sajadah. Terus dibangun masjid terus jadi jalur sajadah. Baru saja jadi dipasang plek, kita resmikan. Eker-ekeran antara takmir dengan PRM. Kalau takmir ke masjid pulang digembok, nanti dibeletot oleh PRM, ganti gembok lagi. Jadi uangnya gak sampai 10,
di masjid itu isinya gembok-gembokan. Akhirnya harus kita selesaikan. Iki urusan apa ya, mesti digekne kan ngenggoni ora gelem leren tukaran. Ya hati itu seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan sekarang takmirnya marinir rodok keren titik. Pak wis jenengan tegesi. Kadang gembok-gembokan dibuka kalau bisa. Siapa aja boleh sholat di situ. Enggak boleh ada gembok menggembok. Di urusan hati itu loh. Masjid digembok itu lah. Ya, insya Allah di Adawah tidak ada gembok-gembok Pak Rizal ya. Nanti dibuka. Kalau perlu dibuka 24 jam. Barangkali ada orang yang ingin etikam. Itu perlu dipahami. Ya kami harus datang. Ono opo tuh masjid kok digembok itu loh. Itu selalu ada. Itulah dinamika bermasyarakat. Yang ketiga, laku papat. 4 laku spiritual. Laku papat adalah 4 tahapan yang harus dilalui seorang hamba dalam menempuh jalan takwa. Yang pertama, 4 itu apa? Yang pertama lebaran. Yang kedua luberan. Yang ketiga lebaran lagi. Yang keempat laburan. Ini Pak Rosi bingung ini apa ini tadi di Sampang tidak ada ini. Iya, iya. Baik. Apa lebaran itu? Lebaran itu dalam arti kembali ke fitrah. Lebar posoan, kita saling memaafkan, maka kita kembali ke fitrah. Seperti kita lahir dari ibu kita, suci lagi kita. Yang kedua, luberan. Perso luber dulu coba. Luberan itu melimpah. Puasa itu melimpah. Diumumkan Mbak Moko kita kemarin Ramadan dapat sekian, sekarang dapat sekian, selalu diumumkan. Ini kalau puasa ya semakin banyak uang yang masuk di masjid kita ini. Karena apa? Ya di bulan Ramadan itu biasanya Allah memberikan rezeki cukup. Sehingga apa? Fastabiqul khairat untuk berinfak. Bahkan saling berbagi. Ibu-ibu Aisyah mengumpulkan dana sendiri kemudian bagi. Bapak-bapak kumpulkan sendiri dana bagi. Saya dengar juga ibu-ibu mau ada halal bihalal sendiri bagi dan seterusnya. Ini adalah fastabiqul khairat kita, saling berbagi. Karena rezeki kita dilupirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebaran yang kedua dalam makna umum, pintu terbuka untuk saling memaafkan. Awis lebar poso. Lebaran selesai. Bagi yang puasa itu lebaran. Bagi yang tidak puasa apa namanya? Lah gak poso lebar apa? Gak poso tapi ikut lebaran. Lebar apa kalau itu? Iya, lebar menyaksikan orang berpuasa. Lebar menyaksikan orang yang berpuasa. Itu kadang-kadang lebih sibuk daripada yang puasa. Olah marok puasa iku kupuh kabeh kok. Lebih sibuk orang yang tidak berpuasa dan yang puasa. Yang keempat, laburan. Laburan itu memutihkan hati. Ya panjenengan niku arep riyo ngene yang ngundang tukang. Undang tukang omahe dicet, kursine dicet, dilabur cek resik kamu ono tonggo datang ada tamu baru masuk omahe Serawangan tok. Itu rata-rata apa? Kita bersih-bersih rumah menjelang hari raya. Kalau tiap bulan ada hari raya itu rumah kita mesti tambah bersih gitu ya. Karena bersih-bersihnya menjelang hari raya itu ya. Ya. Jadi ini memutihkan hati seperti kapur putih yang membersihkan noda kita. Empun beli baru dapat 3. Nah, dilanjutkan yang akan datang ya. Ya, nanti ada ini baru 3 dari 5 itu. Bahkan nanti kita lanjutkan bagaimana perspektif Islam terhadap balon, perspektif Islam terhadap salon horek tadi, dan perspektif Islam terhadap mercon. Itu seperti apa sebenarnya kita sikapi sehingga minimal warga kita, masyarakat di lingkungan kita, jamaah kita ini gak melok-melok.
Gak melo-melo munggah nih balon ning ngarepe masjid ada wah. Gak melo-melo nyumet mercon atau gak melo-melo ngorek nih rumai tonggo. Cukup apa itu takbiran di fasum kita ini jam 10 istirahat. Tidak usah terlalu malam. So, kasusnya di Al-Ilham itu takbiran sampai malam, kemudian paginya pulang ke Malang ngantuk. Murid kami Pukatama itu gonceng bapak yang kokam itu, akhirnya di Purwodadi itu ngantuk, seliut sepeda motor sak seliutan, bapak yang ngeplek nganan kena mobil sirai meledos, sementara dia ngeplek ngiri kakinya juga sakit, sehingga raya der ayahnya meninggal dunia. Itu anak Pukatama. Mari kita selesaikan, insyaallah. Apa itu sekolahnya harus lanjut sampai kelas 12 ditanggung PRM dan PCM, karena ayahnya itu menempati menjadi marbot di Al-Ilham. Nah ibunya setelah didatangi oleh teman-teman Pukatama, ibunya ngeramut ibunya lagi. Anak ini masih punya mbah sepuh di Malang, harus ngeramut wedhus dan seterusnya, sehingga tidak mungkin ke sini, sehingga ibunya biar ngeramut mbahnya. Anak ini tetap di Al-Ilham oleh takmir dicukupi semuanya, tapi urusan sekolah kami sudah sampaikan semua digratiskan sampai tamat SMK. Ini tugas kita. Ini adalah bagian dari apa itu tugas kita untuk mengentas anak-anak agar mereka tuntas belajarnya. Syukur kalau mau ke Unsida nanti mudah-mudahan Pak Rektor bisa membantu. Bapak Ibu, saya kira sementara ini nanti mudah-mudahan selanjutnya kita akan teruskan satu kali pertemuan tentang perspektif Islam terhadap ketupatan, terhadap salon horeg, terhadap balon yang dinaikkan, dan terhadap mercon itu seperti apa Islam memandangnya. Ada yang didiskusikan mungkin 2-5 menit. Cukup ya? Cukup. Nah, baik, kalau cukup mudah-mudahan sedikit ini memberikan wawasan kepada kita bahwa Islam itu luas dan luas. Islam itu luas dan luas. Jangan disempitkan Islam itu, dan jangan dikakukan, karena Islam itu sangat luas dan bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga bagaimana dakwah kita ini kemudian bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang baik. Bahkan kalau harus diskusi, wajadilhum billati ahsan, diskusi yang kondusif, diskusi yang baik, yang tidak kakuan yang menyakiti lawan diskusi kita. Islam mengajarkan pada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sekira untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan, dan menjadi wawasan bagi kita, tambahan pengetahuan bagi kita bahwa Islam itu luas dan luas. Mari kita kembangkan sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Mudah-mudahan Islam ini semakin berkembang. Di Eropa sudah mulai menggila Islam itu, bahkan wali kota London sudah masuk Islam. Di Janeiro Charles sudah mindik mau masuk Islam, karena kebaikan Islam dan apa itu luas dan luasnya Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah qarib. Wabasyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.